Ya, oke, halo semuanya. Kali ini gue akan mereview salah satu kabel lagi ya. Ini adalah kabel dari VJC atau Vanjancuk. Oke, gue selalu salah kayak ngomong. Kayaknya harusnya Vanjancuk deh, karena tulisannya COK. Oke, ini adalah salah dua kabel mereka yang sebenarnya ini tuh kabel yang dari dulu tuh gue taunya tuh VJC ya dua kabel ini gitu kan. Sebelum muncul yang namanya Hairs, BPJS, Wiryo, Prabu dan lain-lain, itu gue taunya tuh dua kabel ini gitu. Jadi ini adalah kabel mereka, kurang lebih harganya sekitar under 700 ribuan ya. Ini gue takut salah nama nyebutnya, tapi namanya yang kalau yang gue baca tuh bukan fat sama lam. Fat sama lam ya, gue bilangnya fat sama lam aja lah. Nah, ini bungkusnya kayak gini, gue nggak tahu apakah ketika lu beli nanti bungkusnya kayak gini, tapi ini adalah bungkus yang datang ketika gue dapet pinjaman nih dari VJC gitu. Jadi ini kabel gue dipinjemin untuk gue review aja gitu ya. Tapi nggak tahu apakah dapetnya kayak gini, gue nggak tahu juga. Ntar dulu, ini dalamnya dia ada kayak kabel kabel tis, bukan kabel tis. Kalau kabel tis mah yang buat ikat gitu ya, ikat mati kabel gitu ya, nggak. Ini kayak klipnya lah gitu. Nah, ini ada dua kabel. Kabel yang pertama itu adalah ini si FAT tadi, kemudian yang ini yang lamnya ya gitu. Nah, untuk spesifikasi lengkapnya nanti gue akan tulis di kolom deskripsi. Nanti gue kasih linknya juga, kalau misalkan mau ngecek bisa langsung klik linknya atau kalian bisa baca aja di kolom deskripsinya nanti ya. Kita akan bahas satu persatu dulu dari yang FAT dulu. Ini dia gua dapatnya ini dia jacknya ini gold ya. Jacknya ini gold. Kemudian sorry, ini kita pinggirin dulu deh. Jacknya tuh gold 4,4 mm kayak gini. Terus kemudian untuk jacknya sendiri ini sebenarnya mirip kayak jacknya si VJC Hairs ya, yang sebelumnya udah pernah gue review juga di video gue yang lain. Kemudian dia ini pakai ketebalannya itu 22 AWG kalau gue nggak salah. Terus dia ini 4 braid ya. Dia 4 braid full copper. Pure copper ya kalau dari deskripsinya. Dari speknya itu splitternya kayak gini, standar aja. Menurut gue bahannya juga bagus, logam gitu. Terus kemudian kalau konektornya ini gue 2 pin ya. Konektornya ini gue 2 pin. Jadi karena mostly ayam gue tuh 2 pin, jadi gue pakai kayak gini. Terus ini dia ada apa tuh namanya? Kayak apa sih ini gue nyebutnya? Pokoknya buat yang ngencengin gitu ya, buat di leher lah gitu. Jadi biar nggak lari-lari si kabelnya. Nah, sebenarnya untuk build quality-nya sendiri si FAT ini sebenarnya oke ya, dan gue suka kalau kabel untuk 22 AWG itu menurut gue itu kabel maksimum ketebalannya untuk 4 braid lah menurut gue, karena kalau misalnya dibikin 8 braid ini bakal tebal banget. Kalau 4 braid ini masih nyaman untuk dipakai gitu, dipakai dalam arti untuk mobilitas, khususnya untuk di IM ya, karena kalau misalnya lu ketebelan nanti takutnya malah jadi nggak nyaman di kuping lu gitu, terlalu gede. Nah, kemudian ini kabelnya juga nggak terlalu kaku, cuma karena tebel dan bagus lah ya, istilahnya dibilang kaku nggak kaku, dibilang lentur juga nggak lentur-lentur amat. Jadi kerasa feel premiumnya tuh kerasa gitu. Nah, kemudian untuk yang lam sendiri sebenarnya juga hampir sama, cuman dia ini SPC ya, silver plated copper. Jadi copper yang dibalut sama silver ya gitu. Nanti nanti untuk full lengkap spesifikasinya ada di deskripsi ya. Kemudian ini jacknya gue dapetnya juga yang 4,4 mm gold. Kemudian tebalnya juga sama 22 AWG. Untuk bahannya sendiri juga materialnya sama, baik itu dari untuk apa sih namanya nih, pokoknya pengencang kabelnya inilah ya. Terus konektornya, kemudian juga si splitternya sama jacknya ini semuanya sama, mirip sama kayak si Hairs yang gue punya gitu, sama si FAT juga sama. Nah, sebenarnya gue tuh ada salah satu apa ya, bisa dibilang masukan buat VJC. Gue tuh ada beberapa kali ketemu si kabel VJC itu tuh, nah ini nih, ini gampang banget nih diputer nih. Nah, jadi mungkin kalau misalnya, nah kayak gini kan. Nah, sebenarnya kalau gue pribadi sih gue tahu memang kabel itu dirakit ya. Cuma mungkin ada beberapa teman-teman yang misalkan kalian baru pertama kali build kabel, terus udah gitu pas diputer, lo bang, kok lepas nih bang? Wah nih cacat produksi nih apa nih? Enggak ya, enggak kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin kalian harus perhatikan juga, ini sebenarnya gampang, tinggal dikencengin aja. Kalau misalnya kalian mau dibikin mati gitu ya, istilahnya dalam arti nggak mau lepas-lepas, mungkin kalian bisa request di lem atau seperti apa. Pasti buildernya VJC tahu untuk bikin ini lebih, istilahnya lebih mati lah gitu, mati dalam arti nggak bisa dicopot-copot gitu. Kondisinya juga sama dengan si konektornya ini, gue beberapa kali itu nemu gue nyolok di IM gue, terus pas gue pasang tuh agak sempat ketarik gitu, cuma gue lupa kabel yang mana. Jadi mungkin
again itu balik lagi build quality-nya mungkin itu kalau di gua pribadi sih gua nggak ada masalah ya. Karena memang basically memang bisa dicabut pasang, cuman kalau buat teman-teman yang pengen gua nggak mau, gue pengennya emang dibikin proper lebih lengket aja atau gimana, kalian bisa nanti chat sama si orang VJC-nya gitu. Nah, langsung aja kita ke bagian gimana sih impresi suaranya. Nah, gue akan bahas impresi suaranya untuk kabel yang gue punya ini ya. Jadi, gue nggak akan bahas kabel, bang kalau misalnya konektornya diganti bang, jadi rhodium gimana, bla 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 segala macem. Gue nggak akan bahas itu. Jadi, gue akan lebih fokus ke arah si kabel build-nya ini aja yang gue pakai. Kita akan bahas dari FET dulu. Untuk si FET ini, kalau yang gue rasain ya, yang pertama, dia itu mengimprove sekali dari sisi low frekuensinya. Nah, gimana ngimprove-nya? Ngimprove-nya itu adalah dia, kalau gue bikinnya, kalau gue istilahnya tuh bilangnya dia kayak build high wall ya. Build high wall untuk improve echo dari low frekuensinya. Nah, kayak gimana? Jadi, seolah-olah kalau misalkan lu pakai kabel ini, nanti gue akan kasih tahu IM apa yang gue coba. Jadi gue ngerasa untuk low frekuensinya itu dia dapat rumble atau echo ya atau gema atau gaungnya dari si rumble-nya bass itu. Jadi kerasa dia lebih mantul, Pak. Lebih mantul gimana? Jadi contoh kalau misalkan lu punya IM yang dia low frekuensinya tuh misalkan kurang, kayaknya gue kurang dapet nih feel-nya, entah kurang rumble atau kurang punchy gitu ya. Ketika pakai kabel copper ini, gue ngerasa dia akan dapat impact-nya tuh akan lebih, either lebih tampi atau rumble-nya akan lebih berasa lagi bodinya ya gitu. Itu yang gue rasain pertama gitu. Makanya kalau misalnya kabel copper ini gue lebih prefer lu pairing ke IM-IM yang low frekuensinya lemes atau low frekuensinya less impact gitu. Akan kerasa sedikit lebih improve selain daripada lu nanti bisa tambahin juga dengan mengganti ear tips dan lain-lain gitu ya. Itu untuk dari sisi frekuensi yang paling terhighlight. Kemudian yang kedua, secara power sendiri sebenarnya dia termasuk balance. Balance-nya itu adalah dia baik itu low, high, atau mid, itu gue ngerasa powernya terimprove dengan baik gitu. Jadi gue nggak ada ngerasa misalkan, kalau misalnya low-nya naik, terus treble-nya juga jadi minus atau jadi berkurang. Oh enggak. Di kabel ini semuanya terasa terimprove, baik itu vokal, treble, dan low frekuensinya secara power. Cuman again, untuk impact dari low frekuensinya gue ngerasa jadi lebih bereko atau jadi lebih mantul gitu. Mantul bukan mantap betul ya, maksudnya jadi lebih deep gitu ya, thickness-nya tuh lebih berasa gitu. Gue akan coba share ke salah satu IM gue. Jadi ini adalah IM dari Kiwi Ears ya. Ini Kiwi Ears, namanya Kiwi Ears Orchestra Lite. Jadi kalau misalkan, by the way ini nanti akan gue review juga, kalian bisa tunggu aja. Kalau misalnya udah up, nanti kalian bisa search aja di YouTube channel gue. Jadi kalau si Kiwi Ears Orchestra Lite ini, dia itu memang lebih fokus ke arah mid bass. Mid bass-nya dia lumayan tampi, tapi memang nggak terlalu tebel. Tapi sedangkan sub bass-nya, walaupun kualitasnya bagus, gue ngerasa dia tuh power-nya tuh memang minus. Minus tuh dalam arti cuma jadi kayak penghias aja nih si sub bass-nya ini. Padahal gue sebagai penyuka sub bass, gue pengennya dia yang lebih energik gitu secara power. Nah, gue pairing dengan kabel copper-nya si FET ini, gue ngerasa dia echoing dari sub bass-nya itu berasa jadi ada improvement. Tapi kalau misalkan tanya, bang, improve-nya segimana dari skala 1 sampai 10? Nah, itu lo harus coba sendiri. Karena again, kuping orang beda-beda ya, dan source orang beda-beda. Jadi, tapi kalau misalkan gue bisa bilang, ada terdapat improve. Tapi kalau improve-nya sejauh apa, menurut gue cukup signifikan ketika gue pairing pakai si Orchestra Lite ini. Sedangkan untuk frekuensi lainnya, gue ngerasa dia juga menambah kesan semangat. Karena si Orchestra Lite ini sebenarnya secara tuning dia lebih ke arah mid-centric gitu. Jadi menurut gue ini oke banget ketika lu pairing pakai si FET dari VJC ini ya gitu. Itu untuk kabel si FET ini. Kemudian gue akan bahas si kabel lamp ini ya. Si lamp aja lah. Nah, si lamp ini dia itu untuk secara untuk secara improvement suara sendiri yang gue rasakan itu adalah dia berbeda. Dia ini berbeda banget sama si VJC FET ini karena kenapa? Dia itu lebih ke suara low frekuensinya itu dibikin open tapi masih controllable. Controllable tuh gimana? Jadi gini, kalau lu lihat review gua kabel efek audio Eros S itu adalah dia low frekuensinya itu jadi kayak dinding echo tadi gitu ya. Kita bicara dinding echo tadi, itu kalau lu punya IM yang suara bassnya tebel, ketika lu pakai Eros S itu dindingnya tuh kayak dijebol, Pak. Kayak dijebol, jadi bener-bener lepas suaranya gitu. Impact-nya apa? Impact-nya adalah kalau lu punya IM yang sub bass-nya udah bagus, udah cukup, ketika lu pakai Eros S, itu lu akan hilang, Pak. Sub bass-nya itu bener-bener kurang banget deh gitu. Ketika itu gue cobain ketika gue pakai Eros S gue ke IM Empire Ears Legend X gue ini, gue nggak bawa lagi di meja gue ini. Nah, cuman
Kalau si kabel ini tuh enggak, si kabel ini itu dia punya suara yang open, tapi dia masih menyisakan si dinding tadi itu untuk echoing. Jadi menurut gua kalau misalkan lu pakai IM yang istilahnya dia low frekuensinya terlalu tebel, terlalu engap ya, engap dalam tanda kutip nggak bisa nafas lah ngerasanya. Lu kalau pakai kabel ini lu akan merasakan low frekuensi yang tetap punchy, yang tetap resonans gitu ya, yang kerasa tetap echoing, tapi akan kerasa lebih bisa bernafas, lebih open suaranya gitu. Itu untuk dari sisi low frekuensinya sendiri. Kemudian untuk dari sisi powernya sendiri atau aspek lainnya ya, gue tidak merasakan technical yang yang terlalu berimpact kayak contohnya misalkan apakah nambah soundstage atau apa, gue nggak merasakan itu. Tapi yang gue rasakan lagi itu adalah dia ada peningkatan dari sisi clarity-nya. Beda kalau sama si FAT ini ya, kalau si FAT ini kan dia lebih ke power, sedangkan kalau yang ini dia lebih ke clarity. Gue ngerasain separasi instrumen yang kerasa lebih jernih, yang kerasa lebih clear ketimbang pakai kabel bawaannya. Itu mungkin gue akan ambil contoh salah satu IM gue, yaitu si ini ya, Kiwi Ears KE4. Mungkin kalau teman-teman udah baca review gue di Facebook, silahkan lihat aja, atau kalian bisa lihat di YouTube channel gue ya. Jadi si KE4 ini adalah dia punya karakter low frekuensi yang tebel, dan bassnya ini karena kan dia dual dynamic driver ya, dia tebel, kemudian vokalnya juga tebel gitu. Ketika gue pakai lam ini, gue ngerasa ketebalan dari low frekuensinya ini jadi lebih berkurang, gue ngerasa jadi lebih lepas, lebih enak untuk selera gue ya. Untuk selera gue lebih bisa nyaman untuk menikmati si sisi low frekuensinya ini, karena gue lebih suka, gue nggak terlalu suka yang terlalu terlalu tebel gitu. Untuk sisi clarity-nya sendiri, memang untuk KE4 ini menurut gue secara detail udah sangat baik. Untuk di rentang harganya dengan kabel silam ini, gue ngerasa dia clarity untuk detailnya tadi jadi cukup baik. Karena misalkan gini, kalau lu pakai kabel bawaannya, karena dia low-nya itu tebel, mungkin kalau lihat review gue ya, dia tuh separasi instrumennya tuh jadi cukup deket gitu loh. Jadi agak sedikit nempel gitu. Sedangkan kalau pakai kabel ini, gue ngerasa agak lebih terhighlight, lebih clear. Jadi menurut gue lebih jelas untuk mendengarkan separasi instrumennya gitu. Tapi again balik lagi, lu harus memilih kira-kira kabel apa yang cocok untuk IM lu ya. Jadi kalau misalkan contoh nih, kalau misalkan lu si Orchestra Lite ini, ketika lu pairing pakai kabel lam, ini menurut gua agak kurang cocok. Alasannya kenapa? Mungkin akan sama aja dengan kabel bawaannya si Orchestra Lite ini gitu. Tapi sedangkan kalau pakai si copper FAT ini, gua ngerasa akan ada instrumennya gitu. Akan ada improvementnya gitu. Mungkin itu aja review gua terkait dua kabel ini. Apakah dua kabel ini layak dibeli? Lu harus perhatikan dulu kira-kira karakter suara apa yang pengen lu improve dari IM lu gitu ya, sama source yang lu punya. Karena kalau misalkan nggak cocok, gua khawatir nantinya malah jadi tambah jelek atau malah nggak ada improvement sama sekali gitu. Jadi yang pertama lu harus kenalin dulu si IM lu seperti apa, lu coba ganti ear tips dulu. Ketika lu udah nemuin suara yang masih bisa lu elevate lagi, mungkin kabel bisa jadi solusi yang paling tersier untuk lu pilih mengimprove suara gitu. Mungkin itu aja review kali ini terkait kabel. Kalau ada kritik, saran, komen, like, subscribe, apapun. Kalau ada pertanyaan juga ketik aja di kolom komentar. Mungkin akan gue jawab kalau gue kepengen ya gitu. Ya intinya subscribe aja lah ya biar gue semangat dikit. Don't forget, trust your own ears. Goodbye everyone.